Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama video pembelajaran IPA. Melanjutkan materi sebelumnya, untuk topik kali ini kita akan membahas tentang gangguan atau penyakit atau kelainan pada sistem peredaran darah manusia dan upaya pencegahannya. Untuk penyakit yang pertama yaitu jantung koroner. Jantung koroner merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kematian. Banyak angka kematian karena jantung koroner ini di Indonesia. Sekitar 15 dari 1.000 orang menderita jantung koroner. Penyebabnya adalah arteri koronaria. Arteri koronaria ini yang menyuplai nutrisi dan oksigen ke jantung, tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot jantung karena tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Ini adalah gambar dari arteri koronaria pada bagian jantung. Arteri koronaria yang normal adalah permukaannya tidak tertutup oleh lemak, jadi darah bisa mengalir dengan bebas. Tapi pada jantung koroner, pembuluh darah pada arteri koronaria ini tertutup oleh lemak, sehingga darah akan sulit untuk lewat, untuk menyalurkan nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung. Akibatnya, jika otot-otot jantung tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen, maka otot jantung tidak dapat berkontraksi, sehingga jantung tidak dapat berdenyut. Gejala dari jantung koroner ini antara lain dada terasa sakit, sakit pada lengan dan punggung, nafas pendek, dan kepala pusing. Bagaimana cara pencegahan dari jantung koroner ini? Pencegahannya dapat dengan melakukan olahraga dan istirahat yang teratur. Olahraga tidak harus berat, yang penting harus teratur, bisa dengan berlari kecil ataupun hanya berjalan, atau bulu tangkis, basket, sepak bola, atau olahraga lain yang lebih berat tetapi diawali dulu dengan pemanasan. Istirahat yang teratur juga penting dilakukan, bisa dengan duduk santai atau tidur. Dan juga sebaiknya tidak begadang di malam hari. Yang kedua, untuk pencegahannya bisa dengan menjaga pola makan sehari-hari. Dapat dilakukan dengan makan secara teratur, menyesuaikan jumlah kalori yang masuk ke tubuh sesuai dengan kebutuhan, serta menyeimbangkan komposisi nutrisi. Bisa juga sebaiknya banyak mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta makanan berserat lainnya. Sebaiknya juga mengurangi konsumsi daging, makanan cemilan, dan makanan yang banyak mengandung lemak dan kolesterol, karena akan meningkatkan jumlah kolesterol pada darah. Yang ketiga, untuk pencegahan bisa menghindari minuman beralkohol. Minuman beralkohol bisa memicu terjadinya gangguan pada sistem peredaran darah dan meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung semakin tinggi. Yang keempat adalah menghentikan kebiasaan merokok. Pada seseorang yang merokok, asap rokok akan merusak dinding pembuluh darah. Nikotin bisa merangsang hormon adrenalin yang akibatnya akan mengubah metabolisme lemak dan memacu kerja jantung. Merokok juga menyebabkan elastisitas pembuluh darah berkurang sehingga meningkatkan pengerasan pembuluh darah arteri dan meningkatkan faktor pembekuan darah yang memicu penyakit jantung dan stroke. Oleh karena itu, jangan meremehkan keberadaan asap rokok karena asap rokok dapat menjadi penyebab penyakit jantung koroner dan gangguan pada pembuluh darah. Yang kelima, bisa dengan cara menghindari stres berlebih. Stres berlebih dapat menyebabkan naiknya tekanan darah dan meningkatnya di jantung. Kondisi ini akan menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Oleh karena itu, hindarkan diri dari stres. Dan yang terakhir, menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Berat badan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan terjadinya obesitas. Obesitas ini dapat meningkatkan risiko terkena serangan stroke sebesar 15% dan menyebabkan terjadinya hipertensi dan penyakit jantung. Penyakit yang kedua adalah stroke.
stroke merupakan suatu penyakit yang menyerang bagian syaraf dan mengakibatkan kematian pada jaringan otak. Penyebabnya karena kurangnya asupan oksigen di otak karena pembuluh darah di otak tersumbat oleh lemak atau kolesterol atau salah satu pembuluh darah di otak pecah. Dapat juga disebabkan oleh hipertensi. Ini adalah salah satu gambar dari pembuluh darah di otak yang tersumbat oleh lemak dan kolesterol yang ngumpul sehingga darah tidak bisa lewat melalui pembuluh darah itu untuk menyalurkan oksigen. Jikalau terus-menerus terjadi seperti ini, tekanan di pembuluh darah ini akan semakin besar sehingga mengakibatkan pembuluh darah di otak ini pecah, maka terjadilah yang namanya stroke. Gejala stroke antara lain tungkai mati rasa, bicara menjadi kacau, dan wajah terlihat menurun. Untuk pencegahannya sama dengan pencegahan pada penyakit jantung koroner, yaitu melakukan olahraga dan istirahat yang teratur, menjaga pola makan sehari-hari, menghindari minuman beralkohol, menghentikan kebiasaan merokok, menghindari stres berlebih, dan menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Langkah penting yang harus dilakukan jika ada seseorang yang tiba-tiba mengalami gejala stroke adalah mencari pertolongan agar penderita dapat segera dibawa ke rumah sakit atau unit kesehatan lainnya agar penderita segera mendapatkan penanganan medis. Penyakit yang ketiga adalah varises. Varises ini adalah keadaan di mana pembuluh vena di kaki atau pembuluh balik mengalami pelebaran dan terpuntir, sehingga bentuknya mirip cacing menggulung di bawah permukaan kulit. Jadi terjadi pelebaran pembuluh vena di kaki dan bentuknya seperti ini, seperti pada gambar. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Penyebabnya adalah katup pembuluh vena melemah atau rusak sehingga terjadi penumpukan darah. Vena normal, dia katupnya bekerja secara normal. Jadi ketika darah mengalir dari bawah ke atas, darah tidak akan bisa kembali lagi ke bawah karena terhalang oleh katup tersebut. Pada kondisi kaki yang varises, pembuluh venanya melebar karena di sini katupnya rusak sehingga darah bisa kembali ke bawah, membuat pembuluh vena ini melebar sehingga bentuk pada pembuluh darah di bawah permukaan kulit seperti terpuntir atau bentuk cacing yang menggulung tadi. Gejalanya adalah pembuluh vena berwarna ungu atau biru gelap dan tampak bengkak atau menonjol di balik permukaan kulit. Untuk pencegahannya bisa setelah melakukan perjalanan jauh atau melelahkan atau aktivitas yang melelahkan, menaikkan tungkai 15-20 cm ketika tidur. Yang kedua, menghindari berat badan berlebih, bisa dengan mengkonsumsi makanan tinggi serat dan rendah garam. Yang ketiga, menghindari berdiri terlalu lama, usahakan bergerak tiap 30 menit. Yang keempat, berolahraga secara teratur, bisa berjalan, berenang, ataupun senam. Dan yang kelima, menghindari memakai sepatu hak tinggi dalam waktu yang lama. Apakah tidak boleh memakai sepatu hak tinggi? Boleh, asalkan aktivitas yang dilakukan tidak terlalu berat dan dalam waktu yang sering. Penyakit yang keempat adalah anemia. Anemia merupakan gangguan pada sistem peredaran darah yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Mengapa bisa seperti itu? Ini karena kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Pada orang yang normal, jumlah sel darah merahnya sesuai dengan jumlah yang cukup. Tetapi pada penderita anemia, jumlah sel darah merahnya kurang, jadi lebih sedikit dibandingkan jumlah sel darah merah pada orang yang normal.
Penyebabnya kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah, terganggunya produksi eritrosit karena kekurangan zat besi, pendarahan hebat misalnya saat melahirkan, kemudian menstruasi ini bagi perempuan yang terjadi pada perempuan tiap bulan sehingga perempuan memiliki resiko terkena anemia lebih besar dibandingkan laki-laki. Gejalanya antara lain tubuh kekurangan oksigen, tubuh terasa lesu, kepala pusing, dan muka pucat. Bagaimana cara pencegahan ataupun penanganannya? Bisa dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, mengkonsumsi makanan bergizi, dan mengkonsumsi suplemen penambah zat besi jika diperlukan. Yang berikutnya penyakit pada sistem peredaran darah yaitu hipotensi. Hipotensi ini nama lainnya adalah tekanan darah rendah. Tekanan darah dibagi menjadi dua, sistol dan diastol. Sistol atau tekanan darah sistol, tekanan saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga nilai angka sistol ini lebih tinggi dibandingkan nilai pada angka diastol. Karena diastol merupakan tekanan saat otot jantung relaksasi atau sebelum memompa darah. Tekanan darah pada orang yang normal biasanya antara 90 sampai 120 mm/Hg untuk sistolnya dan 60 sampai 80 mm/Hg untuk tekanan diastolnya. Pada penderita hipotensi terjadi jika sistol darah kurang dari 90 sampai 120 mm/Hg dan tekanan diastolnya kurang dari 60 sampai 100 sampai 80 mm/Hg. Penyebabnya otot jantung bekerja dengan lemah, bisa karena kehamilan, dehidrasi, konsumsi obat tertentu, penyakit jantung, dan perdarahan. Gejala-gejala yang dialami antara lain sering menguap, sering pusing, penglihatan terkadang berkunang-kunang, keringat dingin, denyut nadi lemah, cepat lelah, dan tak bertenaga, dan tampak pucat. Bagaimana cara pencegahannya? Bisa dengan minum air putih dalam jumlah yang banyak, yang cukup banyak, antara 8 hingga 10 gelas per hari. Bisa juga mengkonsumsi minuman yang dapat meningkatkan tekanan darah, misalnya kopi, tapi jangan terlalu banyak, secukupnya. Kemudian mengkonsumsi makanan yang cukup mengandung garam dan berolahraga secara teratur. Berikutnya, penyakit pada sistem peredaran darah adalah hipertensi. Hipertensi ini istilah lainnya adalah tekanan darah tinggi. Pada penderita hipertensi, tekanan sistolnya adalah lebih dari 140 mm/Hg dan tekanan diastolnya lebih dari 90 mm/Hg. Penyebabnya bisa aterosklerosis atau pengerasan pada pembuluh darah, obesitas atau kegemukan, kurang olahraga, stres, kecanduan alkohol, dan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung garam, lemak, ataupun kolesterol. Bagaimana cara pencegahannya? Gejalanya dulu. Gejalanya antara lain sakit kepala, kelelahan, pusing, pendarahan dari hidung, mual dan muntah, sesak nafas, nyeri dada, dan denyut atau detak jantung tidak teratur. Pencegahan hipertensi ini antara lain bisa dengan menurunkan berat badan mencapai berat badan ideal untuk yang obesitas, menghindari konsumsi minuman beralkohol dan makanan berlemak dan mengandung kolesterol tinggi, berolahraga teratur, menghindari kebiasaan merokok, dan menghindari faktor penyebab stres. Sekian pembelajaran tentang gangguan pada sistem peredaran darah dan upaya pencegahannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.